awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Apa ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya teman-temannya. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, apakah ada pertanyaan tentang materi pembelajaran kemarin? Ya, kemarin kita sudah mempelajari teks berita. Apa itu teks berita? Ya benar, teks berita adalah teks yang berisi informasi atau kejadian penting yang telah terjadi atau sedang terjadi dan disajikan melalui media cetak seperti koran, majalah, ya, maupun media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini mengenai dialog interaktif. Nah, apa sudah ada yang tahu apa itu dialog interaktif? Ya, benar. Dialog interaktif adalah kegiatan berdiskusi yang membahas sebuah topik yang sedang banyak diperbincangkan dengan menghadirkan orang yang ahli dalam topik tersebut sebagai narasumber. Dialog interaktif dilakukan oleh 2 orang atau lebih, ya. Nah, apa saja ciri-ciri dari dialog interaktif? Ya, ciri-ciri dari dialog interaktif yang pertama, selalu ada sesi tanya jawab. Pasti ada itu sesi tanya jawab ya. Yang kedua, adanya pematik diskusi, ya biasa disebut MC, dan narasumber. Yang ketiga, kalimat pertanyaan harus mengandung 5W 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ada juga di dalam dialog interaktif itu mengandung unsur-unsur dari dialog. Nah, apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama adalah kata tanya apa. Yang kedua, kata tanya gimana. Yang ketiga adalah kata tanya kapan. Yang keempat, kata tanya siapa. Yang kelima, kata tanya mengapa. Dan keenam, kata tanya bagaimana. Cara menyusun dialog interaktif. Langkah-langkah dalam menyusun dialog interaktif. Pertama, menentukan tema tentang apa yang akan dibicarakan atau dibahas. Yang kedua, menentukan tokoh yang ikut terlibat di dalam dialog tersebut. Yang ketiga, menentukan posisi atau peran masing-masing tokoh tersebut. Yang keempat, membuat inti atau garis besar materi tentang pembicaraan yang akan dibahas. Yang kelima, menyusun dialog berdasarkan garis besar dari pembicaraan dan memperlihatkan kaidah dari penulisan dialog dengan benar. Nah, agar lebih jelasnya akan Ibu tayangkan contoh video dialog interaktif. Kalian bisa menyimaknya dengan seksama ya. Selamat sore, kembali lagi dengan saya Yeni Arisa di acara Diskusi Senja. Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Kita sambut narasumber kita, yaitu Ibu Alfiah. Beliau adalah seorang dosen bahasa Indonesia. Selamat sore Ibu Alfiah. Ya, selamat sore. Baik, sore ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai pentingnya belajar bahasa Indonesia. Sebelum berdiskusi lebih jauh, saya ingin bertanya kepada Ibu, sebenarnya bahasa itu apa, Bu? Ya, bahasa secara sederhana dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Tetapi lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi.
dalam artian alat, yaitu untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, ataupun perasaan. Seperti itu ya. Lalu di negara kita ini memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Seperti apa berbahasa yang baik dan benar itu? Ya, seseorang sering ya mendengarkan orang berbicara dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Namun, belum semua orang memahami makna dari istilah baik dan benar dalam berbahasa. Tidak semua bahasa yang baik itu benar. Begitu pula sebaliknya, tidak semua bahasa yang benar itu baik. Tentunya yang terbaik adalah dapat berbahasa dengan baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Oleh karena itu, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Contohnya, dalam acara formal, bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi seperti pidato, rapat, ataupun penulisan jurnal ilmiah. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah bahasa baku tertulis ataupun bahasa baku lisan. Contohnya, penggunaan kaidah bahasa baku normatif dengan penerapan pola kalimat yang baku. Semisal seperti ini. Acara itu sedang kami ikuti. Nah, bukan acara itu kami sedang ikuti. Nah, penggunaan kata-kata baku, misalnya, dia cantik sekali, tetapi banyak yang mengatakan dia cantik banget. Nah, seperti itu. Wah, sangat menarik sekali ya diskusi kita sore ini. Berikutnya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Alfiah, lalu mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting untuk dipelajari? Ya, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Bahasa yang mempersatukan komunikasi dari berbagai suku di Indonesia. Apalagi kita sebagai generasi penerus bangsa harus mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia yang kita miliki. Tidak ada ruginya kita mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam lagi. Justru dalam mempelajari bahasa Indonesia, kita mendapat manfaat yang akan membantu kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat mempelajari bahasa Indonesia yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, meraih dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, dan membantu mengemukakan pendapat yang baik dan sopan. Bagaimana peran kita sebagai generasi bangsa dalam mengembangkan bahasa Indonesia, Bu? Ya, sebagai generasi bangsa Indonesia, kita bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, orang di sekitar kita bisa ikut berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan diawali dari diri kita sendiri terlebih dahulu, serta menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebih atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Jangan sampai eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tergeser dengan keberadaan bahasa-bahasa gaul atau bahasa yang lebih kebarat-baratan. Seperti itu. Ya, diskusi hari ini sangat luar biasa sekali ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Alfiah selaku narasumber kita hari ini. Dapat saya ambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia yang harus kita
pelajari dengan sungguh-sungguh untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dengan cara menggunakannya dalam percakapan sehari-hari agar eksistensi bahasa Indonesia terus berkembang. Ternyata waktu begitu cepat berlalu ya. Saya Yeni Arisa serta mewakili rekan-rekan yang bekerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, sudah kalian simak ya. Sekarang kalian membuat kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk berdiskusi. Ibu akan membagikan lembar soal yang akan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ya, waktu untuk mengerjakan 30 menit ya. Ya, sudah selesai ya. Salah satu anggota kelompok memaparkan hasil diskusi. Teman-teman yang lain memperhatikan. Ya, diskusi hari ini sangat luar biasa sekali, teman-teman antusias. Nah, dari video yang kita simak tadi, hal-hal penting apa yang terdapat di dalam dialog interaktif? Ya, benar. Dialog interaktif tersebut membahas tentang pentingnya belajar bahasa Indonesia. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jangan sampai penggunaan bahasa Indonesia terganti dengan bahasa barat atau bahasa gaul. Ya, lembar diskusinya nanti dikumpulkan dan ketua kelas memberikan ke saya setelah beristirahat. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai teks persuasif. Kalian bisa baca dan mempelajari teks persuasif. Dan pertemuan hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.